kita terlalu buka, tentunya akan sangat beresiko terhadap keselamatan dari Mengenai katakanlah kondisi mendesak nih Pak. Kalau tadi kan kayak orang sakit mau berobat itu kan oke, kita kategorikan sebagai yang mendesak Pak ya. Tentunya setelah ada rekomendasi dari dokter sini untuk berobat kemana gitu Pak. Ini juga ada nih sahabat muda yang nanya nih Pak. Apakah saya bisa mengurus paspor Pak? Karena saya harus apply visa paling lambat Agustus awal, jadi saya butuh paspor untuk tentukan jadwal pertemuan dengan kedubes Jerman. Jadi rata-rata ada juga yang menanyakan mengenai persyaratan beasiswa nih Pak. Apakah itu masuk dalam kategori emergensi Pak? Kalau misalnya iya, kira-kira mereka nanti harus gimana nih Pak? Ya, Pak Arvin dan sahabat Mido atau teman-teman yang menanyakan hal tersebut, karena ini menyangkut masa depan seseorang, ya, kalau tidak diambil beasiswanya misalnya, kemudian nanti akan berpengaruh kepada masa depannya. Saya kira ini kita bisa berikan dispensasi untuk dilakukan pemberian paspornya. Oh gitu Pak ya. Tapi tentunya dengan perjanjian mungkin Pak ya. Karena di Kadin ini kan hanya yang piket aja nih Pak. Mungkin mereka harus melakukan perjanjian dulu Pak ya. Ya, perjanjian dulu, kemudian nanti bisa dibuktikan dengan ini juga salah satu persyaratan tambahan barangkali bukti dari perguruan tinggi atau tempat belajar di luar negeri yang menyatakan bahwa dia memang mendapatkan beasiswa. Demikian Pak. Iya, jadi harus ada bukti dukungnya juga Pak ya. Iya, betul. Ya. Mungkin sama juga dengan kondisi tadi, kalau tadi beasiswa, kalau sekarang ini ada juga pertanyaan dari beberapa sahabat Mido, itu yang terkait dengan harus memenuhi kontrak kerja di luar negeri Pak. Padahal kan memang beberapa negara juga sudah lockdown sebetulnya Pak ya. Nah ini kalau misalnya mereka menyatakan bahwa Pak ini kami untuk kebutuhan kontrak luar negeri, kira-kira masuk kategori itu nggak Pak? Ya, saya kira ini juga terkait lagi menyangkut hajat hidup seseorang. Untuk kontrak-kontrak seperti itu kita bisa fasilitasi. Karena kalau diputus kontrak ya tentunya dia akan nanti bisa diputus dan sumber penghasilan penghidupannya juga nanti akan hilang. Nah, cuma barangkali nanti mekanismenya setelah dia mendapatkan paspor ya bisa diatur oleh yang bersangkutan bagaimana, apakah kontrak itu dilakukan secara online atau bagaimana dengan menunjukkan paspornya yang sudah diganti atau diperpanjang, begitu Pak. Iya Pak ya. Jadi memang imigrasi ini ya tusinya salah satunya kan yang pembangunan kesejahteraan ekonomi itu Pak ya, masyarakat Pak ya. Jadi memang kita juga bisa mengambilkan hal itu juga Pak ya. Ya. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaan lain Pak. Mengenai banyak sekali yang nanya Pak, mungkin melihat pada kondisi SIM. SIM itu kalau habis berlaku, kalau kita telat melakukan perpanjangan ada denda Pak. Kalau paspor gimana Pak? Karena sahabat Mido ini banyak sekali yang mungkin belum mengerti juga nih Pak. Ya. Apakah ada denda ketika paspor kita sudah habis berlaku, kita tidak melakukan segera penggantian? Nah itu kira-kira gimana Pak? Nggak ada denda itu. Jadi beda dengan SIM atau surat-surat lainnya. Paspor yang sahabat Mido pegang, yang miliki, habis berlaku, tidak harus langsung diganti oleh paspor yang baru. Tidak akan ada denda. Hanya saja barangkali untuk sahabat-sahabat Mido yang ada di luar negeri, ya ini orang WNI yang ada di luar negeri, nah ini menjadi penting karena paspor ini kalau tidak diperpanjang atau tidak diganti dengan yang baru, ini nanti akan menjadi satu masalah oleh pemerintah di mana sahabat-sahabat kita yang tinggal di luar negeri. Oleh karena itu wajib bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk melakukan penggantian paspor agar tidak ada masalah di kemudian hari. Nah ini juga Pak terkait dengan barusan Bapak bilang kan di luar negeri ada juga Pak sahabat Mido yang nanya nih Pak. Kebetulan dia tinggal di luar negeri dan paspornya habis berlaku, sementara perwakilan kita di sana tutup. Itu kira-kira kebijakannya seperti apa ya Pak? Ya,
lagi-lagi kita dalam situasi dan kondisi yang tidak normal ini, ya kita juga harus bekerja tidak normal. Ya, Terus ya. tapi ya, kalau kita situasi tidak normal, kita bekerja normal ya, pelayanan masyarakat tidak akan bisa berjalan dengan baik, malah dirugikan. Siap. Nah, kita Siap. harus bekerja tidak normal juga. Namun demikian, Iya, tidak normal tersebut tentunya dapat terukur ya, terukur sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagi warga negara Indonesia yang paspornya habis atau akan habis di luar negeri, sementara ada kebijakan lockdown di mana dan mereka tidak bisa hadir ke perwakilan, ini kita bisa berikan perpanjangan paspor secara manual. Sebagaimana yang sudah secara manual. Jadi sahabat Satvido, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri bisa menyampaikan secara online kepada perwakilan kita di luar negeri. Nanti pihak kementerian perwakilan kita di luar negeri akan memberikan perpanjangan tersebut secara manual di paspornya. Nah, ini sudah kita berikan ke beberapa perwakilan ya, seperti Singapura ya, memang mereka dari kawan-kawan kita di atas imigrasi di Singapura sudah bersurat kepada kami untuk meminta pengecualian atau dispensasi seperti itu. Kemudian juga di KBRI Roma, kemudian juga di Panama, Jeddah juga demikian. Jadi saya kira ini tidak ada persoalan soal mengenai paspor yang akan habis atau yang tidak ada masalah. Jadi jangan khawatir lah gitu. Ya. Berarti kalau kayak gitu untuk negara-negara yang ini sudah kita berikan informasi juga Pak ya, mungkin mengenai melalui surat bahwa sementara kondisi seperti ini kita akan mengeluarkan kebijakan perpanjangannya seperti ini. Ya, sebaiknya memang begitu dari para kepala perwakilan atau pejabat dinas luar negeri untuk menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk meminta kebijakan tersebut. Karena barangkali kalau kita membuat secara general satu surat, ini akan berbeda kondisi satu dengan yang lain. Seperti Singapura dengan Panama berbeda, Roma berbeda, kemudian dengan Jeddah juga berbeda, dengan LA juga berbeda. Jadi sebaiknya memang disampaikan oleh masing-masing kepala perwakilan. Demikian Pak Arvin. Iya Pak ya, betul Pak. Nah, ada juga Pak yang menanyakan, kan kalau sekarang Sobat Bindo ini sudah terinformasi dengan baik nih Pak, bahwa paspor yang tidak diambil 30 hari itu akan dibatalkan secara otomatis. Tentunya kalau kondisi sekarang seperti ini tidak berlaku seperti itu Pak ya. Jadi paspor yang tidak diambil 30 hari, mungkin ada kebijakan khusus Pak ya. Ya, untuk paspor yang tidak diambil 30 hari, kita tidak akan dibatalkan. Ya. Memang kalau itu aturan, sekali lagi aturan itu kan berlaku pada saat normal. Nah ini sedang tidak normal, ya kita juga harus bekerja tidak normal nih. Ya. Tapi sekali lagi sekarang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya sudah koordinasi dengan Direktur Sistik ya. Beliau sangat memahami kondisi ini dan sudah memberikan dispensasi secara kesisteman. Ya, secara kesisteman akan diatur bahwa paspor yang tidak diambil 30 hari, baik itu yang sudah posisi serah, ya, posisi akan diserahkan maupun posisi sudah membayar tidak akan dipermasalahkan. Jadi tidak usah khawatir, gitu Pak. Tidak usah khawatir Pak ya, ya karena memang sampai saat ini masih banyak sekali yang nanya, padahal kita sudah menginformasikan bahwa paspornya akan aman. Silakan sahabat Bindo tetap tinggal di rumah. Nah ini udah dapat jawaban langsung dari Pak Direkturnya nih, saya pikir ya sahabat Bindo udah makin mantep nih Pak, udah makin yakin. Ada lagi Pak pertanyaan Pak mengenai haji Pak. Nah kan haji juga kaitannya dengan negara yang akan dikunjungi juga lockdown nih Pak. Tapi ada yang bilang bahwa Pak paspornya udah diminta nih Pak sama Kemenak nih Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya, berdasarkan hasil koordinasi saya dengan Direktur Pelayanan Haji dan Umroh, bahwa sampai dengan saat ini dari Kementerian Agama belum bisa menentukan apakah tahun ini perjalanan haji ini bisa dilaksanakan atau tidak.
Ya, Iya Pak. mereka sendiri masih menunggu ya, masih menunggu informasi dari atau keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Ya, Oh iya. ini tadi saya ngobrol-ngobrol atau apa nih, lupa saya kemarin ya ngobrol-ngobrol dengan Direktur PHU. Ya, mudah-mudahan karena dalam pertengahan bulan depan ini sudah ada kabar, sudah ada berita apakah itu bisa diselenggarakan haji itu atau tidak. Kemudian juga saya juga koordinasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia dengan sumber kita di sana, ya sama dari pihak KBSA juga belum bisa menentukan apakah tahun ini di apa namanya haji bisa diselenggarakan atau tidak. Jadi masih menunggu dari pemerintah Saudi Arabia. Jadi Masih menunggu Pak ya. masih menunggu. Ya, terkait Iya. dengan kekhawatiran barangkali dari jamaah calon haji yang sudah mendaftar untuk berangkat haji tahun ini, ya kita menunggu saja. Kita menunggu saja informasi dari Kementerian Agama. Ketika Kementerian Agama sudah menyatakan jalan, ya kita tentunya akan kita layani permohonan paspornya. Sebagai informasi bahwa sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar ya sudah 80% paspor untuk haji tahun 2020 ini sudah diselesaikan. Jadi kalau tinggal 20% ya mohon maaf lah, tidak bermaksud sombong, itu bisa cepat selesai lah gitu. Demikian. Iya Pak, iya Pak. Ya. Kadang-kadang juga mungkin bukan sahabat Mido aja, bahkan petugas kita di lapangan juga jadi bingung nih, ini kira-kira bisa dilayani atau tidak. Cuman kalau mendengarkan penjelasan Pak Dir ya mungkin ya karena kita sifatnya menunggu, bisa juga untuk tidak dilayani dulu Pak ya, karena memang kan belum ada penjelasan juga. Ya. Ya lagi-lagi memang kan kalau kita juga kalau bukan tidak mau melayani bisa saja kita layani, tapi tadi kita kan coba menghindari apa namanya interaksi antara pemohon dengan petugas, antara pemohon dengan pemohon. Itu yang harus kita juga pahami dari teman-teman sekalian. Begitu Pak. Iya. Siap. Sebetulnya masih banyak sih Pak pertanyaan, tapi kaitannya tidak hanya masalah paspor, cuman kami tahu hari ini Pak Dir juga ada rapat yang harus segera dihadiri melalui virtual. Jadi mungkin kalau kapan-kapan nanti kami agendakan lagi Pak khusus membahas masalah visa Pak, karena banyak juga pertanyaan mengenai visa nih Pak, terkait dengan apa namanya peraturan Menteri 11 2020 nih Pak terkait dengan visa. Mungkin bisa kita agendakan lagi Pak ya. Boleh Pak ya. Karena banyak sekali Pak yang kekhawatiran dari apa namanya yang sudah punya visa bisa masuk atau tidak, uangnya kembali atau tidak atau bagaimana. Nah, itu segala macam nanti sebetulnya bagus sekali momen seperti ini karena Pak Dir ini sibuk sekali nih Pak, susah banget nyari waktunya nih Pak. Jadi nanti mungkin segera mungkin kita atur waktu lagi Pak khusus membahas mengenai masalah visa kalau Bapak berkenan nih Pak. Ya. Pastinya harus berkenan Pak, karena sahabat itu harus sangat membutuhkan informasi yang valid gitu Pak. Ya, kalau diperintah oleh Pak Kabag Humas saya siap saja. Saya jungkir Pak kalau gitu Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Arvin. Cucu, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian atas waktu yang diberikan kepada kami Pak. Pak Arvin, sebelum ditutup boleh? Iya Pak. Siapa? Ya, sebelum ditutup saya ya perkenankan saya menyampaikan satu pesan barangkali. Ya, kita tahu bahwa sekian bulan kita tidak melakukan pelayanan, ya. Ini nanti harus diantisipasi oleh kawan-kawan semua. Ya di Kanim maupun di TPI pasca COVID-19 ini nanti diyakini bahwa akan ada lonjakan jumlah permohonan paspor ini. Nah, ini harus diantisipasi oleh teman-teman semua di Kanim dan di TPI. Jangan sampai nanti ini menjadi satu backfire buat kita, ya. Dianggap kita tidak siap. Saya kira kalau kita mengantisipasi dari awal, ya mudah-mudahan tidak ada masalah-masalah yang kita temui di kemudian hari. Kemudian yang saya juga yakin bahwa teman-teman ini sudah pada kangen, pengen ke kantor nih. Suasana kantor sudah dirindukan. Pasti. Dimana hari-hari kan biasa ketemu dengan teman-teman, ya biasa melayani berinteraksi dengan masyarakat.
Ini sudah hampir 2 bulan ya tidak ke Ya. kantor nih. Jadi memang ada Ya. perasaan rindu ya, rindu ingin pergi ke kantor, bisa Ya, bercengkrama betul. dengan apa namanya teman-teman sejawat, ngerumpi Iya, dan lain betul. sebagainya. Ini saya yakin ini sudah pada rindu nih. Nah, oleh karena itu ya kita Siap. berdoa semua mudah-mudahan apa pandemi wabah COVID-19 ini semoga cepat berakhir dari muka bumi Ya, Indonesia Pak. dan dari muka bumi ya seluruhnya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula dalam keadaan baik. Demikian Pak Arvin, terima kasih atas Iya, Pak. Baik, Pak. kesempatannya dan Siap, Bapak. salam sehat untuk Salam teman-teman sehat juga semua untuk Bapak, ya sahabat tetap Indo di di rumah, Pak. seluruh Indonesia. Amin. Ya Siap, memang Bapak. saya Baik. memang ini jam 12 ada rapat lagi dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, jadi waktunya agak Hmm. terbatas ini. Ya. Siap, Bapak. Makasih. Baik, Ya, Bapak. Nanti makasih semuanya. kita carikan lagi waktu senggangnya. Baik, Bapak. Terima kasih Ya, makasih. sudah Salam join sehat. bersama kami, Pak. Ya, Baik, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Sobat Mido, perbincangan kita dengan Pak Cucu Koswala terkait dengan hanya mengenai pembatasan layanan paspor ya. Untuk masalah visa atau izin tinggal, nanti mudah-mudahan kita bisa mencarikan waktunya kembali. Cuman dapat kami sampaikan kepada sahabat Mido untuk dalam masa COVID-19 ini, masa pandemi ini, Direktur Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2020, di mana semua izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing yang ada di Indonesia